Mengubur mayat ayah. Bab 530. Katanya sih tidak apa-apa, tapi mengetahui ayahnya sendiri dibunuh seperti itu, siapa yang bisa diam saja? Untung saja Arila memiliki Carson. Di saat dia sedih, Carson terus menemani di sisinya, menjadi sandarannya. Walaupun Arila sedih, tapi dia sangat menggunakan akal sehat. Karena dia tahu kalau dirinya bersedih, Carson akan mengkhawatirkannya. Ayahnya juga pasti tidak ingin melihatnya bersedih. Jadi dia memberitahukan pada dirinya sendiri untuk kuat. Harus baik-baik saja. Dalam perjalanan pulang, Arila yang sudah selelah menangis pun bersandar pada Carson dan tertidur. Tidurnya tidak tenang. Saat tidur, tubuhnya terkadang akan gemetaran. Terlihat jelas kalau dia sangat sedih. Bahkan di dalam mimpi saja begitu tidak tenang. Carson menepuk punggungnya seperti menenangkan anak kecil. Dia berusaha keras untuk menyembunyikan hal ini darinya. Namun, tidak menduga Arila mendengar kabar kematian Fernando darinya. Dulu Arila tidak pernah menunggunya pulang kerja. Dia sama sekali tidak menduga Arila akan tiba-tiba datang ke kantornya untuk menunggunya pulang kerja. Jadi, masalah dibunuhnya Fernando pun diketahui oleh Arila. Arila sama sekali tidak ada persiapan diri. Kabar ayahnya itu yang tidak mati, tapi dicelakai orang itu pun begitu melukainya. Saat itu, hatinya pasti begitu sakit. Carson bisa mengerti. Tapi apa gunanya dia mengerti? Dia juga tidak bisa menggantinya merasakan rasa sakit itu. Carson pernah mengatakan akan melindunginya dan tidak akan membiarkan terluka sedikit pun. Tapi dia tetap membiarkannya terluka. Memikirkan ini, tenaga Carson memeluk Arila tanpa sadar semakin kuat. Dia bahkan berharap bisa membuat Fernando kembali hidup dan kembali ke sisi Arila. Saat sampai di rumah, Arila masih belum bangun. Carson duluan turun dari mobil, lalu dengan pelan menggendongnya turun dari mobil. Baru saja berjalan beberapa langkah, Ferdian menghalangi jalan mereka. Apa yang kamu lakukan padanya? Ferdian menatap mata Arila yang ada di pelukan Carson, merah dan bengkak. Mengangkat kepala melihat Carson dan dengan marah dia bertanya. Dia sudah tahu. Carson dengan dingin menjawab, lalu melewati Ferdian dan terus berjalan. Apa yang dia ketahui? Ferdian membalikkan kepala, langsung menahan bahu Carson dan bertanya. Carson, katakan dengan jelas. Ingin melepaskan tubuhnya dari Ferdian, Carson dengan mudah bisa melakukannya. Tapi dia sedang menggendong Arila yang tertidur nyenyak. Dia tidak ingin membangunkan Arila. Lepaskan tanganmu. Carson menatapnya dengan dingin. Carson, kalau kamu berani menyakitinya, aku akan membunuhmu. Ferdian mengepalkan tangan dan terus menahan Carson. Tebakan terhadap Carson sudah menutupi sepasang mata Ferdian itu. Dia yang sekarang selalu merasa Carson adalah orang jahat. 2 hari ini dia terus berpikir, sebenarnya apa yang ada di balik topeng Carson. Begitu topengnya dilepaskan, dia yang berada di belakang topeng itu sebenarnya sekeji apa? Ferdian. Carson dengan nada rendah menjerit. Carson, serahkan dia padaku. Ferdian dengan marah berkata. Ferdian tidak tahu kenapa Arila menangis. Sebagai kakak Arila, dia ingin melindungi adiknya. Dan dia ingat dengan ucapan ayahnya sebelum meninggal, menyuruhnya untuk menyelamatkan Arila dari tangan Carson. Dia yang sekarang menganggap Carson adalah orang jahat. Jadi begitu melihat Arila bersedih, dia pun akan menganggap kalau Carson pasti menyakitinya.
Pertengkaran mereka membuat Arila yang ada di pelukan Carson mengerutkan dahi, perlahan membuka mata dan sadar. Ada apa dengan kalian berdua? Apakah kalian ingin bertengkar? Melihat Ferdian, dia pun teringat dengan masalah ayahnya yang meninggal dan juga mengerti kenapa semalam saat Ferdian demam tinggi menangis memanggil ayahnya. Ayah ada di rumah, namun malah ditangkap dan dibunuh orang. Dia pasti sangat merasa bersalah. Arila dapat mengerti perasaan Ferdian. Memikirkan itu, mata Arila pun memerah. Kak, Arila, kamu tidak apa-apa kan? Apakah Carson menyakitimu? Melihat mata Arila yang merah, Ferdian pun marah, menyodorkan tangan dan ingin merebut Arila. Gerakan Carson lebih cepat. Dia memiringkan tubuh dan menghindari tangan yang disodorkan Ferdian, dengan stabil menurunkan Arila ke lantai. Kak, aku tidak apa-apa. Arila menggelengkan kepala lalu berkata, masalah ayah, aku sudah tahu. Kamu sudah mengetahuinya? Ferdian menatap Arila lalu melihat ke arah Carson. Carson yang mengatakannya padamu? Dia yakin Carson pasti mengarang sebuah kebohongan pada Arila. Pembohong itu menyuruhnya untuk jangan memberitahukan hal ini pada Arila. Tapi dia sendiri malah mengatakannya lebih duluan. Kalau begitu, tujuan Carson melakukan ini kemungkinan besar karena ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuat Arila percaya dengan kenyataan yang dia karang dan tidak akan percaya dengan kenyataan sebenarnya lagi. Cara ini Carson memang melakukannya dengan baik. Arila berjalan ke arah Ferdian, memegang tangannya. Kak, lain kali kalau ada masalah, kamu harus mengatakannya padaku. Tidak boleh menyembunyikannya dariku. Tidak boleh memendam penderitaan itu sendiri. Aku adalah adik kandungmu. Kalau kamu tidak mengatakannya kepadaku, lalu kamu bisa mengatakannya kepada siapa lagi? Ferdian memeluk Arila sambil berkata, saat ayah hidup, dia paling tidak tenang denganmu. Besok kita sama-sama pergi melihatnya ya. Aku barusan pergi melihatnya. Arila mengedipkan matanya yang berlinang air mata. Kak, tidak peduli bagaimanapun, kita harus mengubur ayah. Ferdian adalah kakak yang sangat menjaga adiknya. Apapun yang dikatakan Arila, dia pasti akan mendengarnya dan juga merasa harus duluan mengubur ayahnya. Saat Fernando masih hidup, dia pernah mengatakan pada Ferdian kalau dia ingin pulang ke Kyoto. Jadi mereka berdua pun membawa kotak abu Fernando terbang ke Kyoto. Dan Ferdian juga mengajukan untuk mengubur Fernando di samping makam ibu Arila. Selama hidup mereka berdua tidak bisa bersama. Setelah mati, mereka bisa saling menemani. Mengenai ibunya sendiri, dia membiarkan mayat yang awalnya mereka kira adalah Fernando menemaninya. Melihat dua batu nisan yang dibangun, melihat dua nama yang terukir di sana, ayah Fernando, hati Arila tetap begitu sakit. Bukan rasa sakit yang mengerikan, tapi rasa yang dipikirkan saat ulat menggigit mereka, rasa sakit yang dengan perlahan masuk ke dalam tulang. Ayah, ibu, Arila sudah menahan begitu lama, tapi saat memanggil ayah dan ibunya, dia tetap tidak bisa menahan lalu menangis. Ibunya sudah berharap seumur hidup. Nama pria yang tidak berani dia ungkit sampai mati, akhirnya sudah kembali ke sisinya. Tapi siapapun tidak menduga adalah dengan cara seperti ini. Pasangan kekasih yang tumbuh besar bersama, karena jasa si binatang itu merusak segalanya. Dan mulai dari saat itu, kehidupan mereka pun mengalami perubahan besar. Saat mengetahui identitas dirinya yang sebenarnya, Arila pun terus berimajinasi.
Kalau Jessa tidak melakukan hal yang begitu keji kepada ibunya, mungkin takdir ayah dan ibunya akan berbeda. Ibunya akan menikah dengan pria yang dia cintai, melahirkan anak demi pria yang dia cintai, hidup dengan bahagia seumur hidup. Bukan setiap hari dipukul oleh suami dan melewati hari-hari hanya dengan menangis. Tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah menjadi masa lalu. Ibu dan ayahnya akhirnya sudah bersama. Dan juga bersama selamanya. Siapapun tidak bisa memisahkan mereka lagi.